Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Sudikun, melanjutkan materi IPA kelas 7, itu pertemuan 7. Insyaallah kali ini kita akan membahas tentang perkembangan sistem klasifikasi ya, yang perlu kita ketahui yaitu materi Kingdom Monera, yang kedua Kingdom Protista, itu meliputi protozoa, alga atau ganggang. Yang ketiga Kingdom Fungi. Yang keempat Kingdom Plantae, meliputi lumut ya, tumbuhan paku, kemudian tumbuhan biji. Yang kelima Kingdom Animalia, itu meliputi invertebrata dan juga vertebrata. Itulah poin yang akan kita bahas. Anak-anakku, mari tetap semangat ya, belajar terus ya, walaupun dalam kondisi ya seperti ini ya, kondisi masa pandemi, tetap semangat, jaga kesehatan. Baik, bahwasanya perlu kita ketahui bahwasanya perkembangan sistem klasifikasi pada awalnya makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu kingdom tumbuhan atau plantae dan hewan animalia. Maka disinilah kemudian perlu kita ketahui bahwasanya setelah itu ya berkembangnya bahwasanya sistem diketahui ada makhluk hidup prokariota tidak memiliki membran inti. Maka makhluk hidup tersebut dikelompokkan menjadi sistem ya kingdom tersendiri, yaitu Kingdom Monera. Kemudian dikelompokkanlah sistem 4 kingdom, yaitu Monera, Fungi, Plantae dan Animalia, sebagaimana Robert H. Whittaker ya menyempurnakan klasifikasi 4 kingdom. Baik, langsung saja ke Kingdom Monera. Yaitu Kingdom Monera adalah makhluk hidup bersel satu atau uniseluler ya, yang tidak memiliki membran inti ya, meliputi bakteri dan ganggang biru. Ini yang kemudian contohnya yaitu bakteri yang menguntungkan yang hidup di usus manusia, itu contohnya. Yang berikutnya Kingdom Protista ya, bahwasanya Protista memiliki membran inti atau bersel tunggal dan multiseluler. Contohnya ya protozoa ya, itu ciri-cirinya atau jenisnya itu hewan berkaki semu, contohnya amuba atau E. coli. Yang kedua hewan berbulu cambuk, yang ketiga hewan berbulu ketar gitu. Dan yang keempat itu hewan berspora ya. Jadi ini contohnya hewan berspora itu hewan yang menyebabkan penyakit malaria gitu ya. Ini yang perlu kita ketahui. Yang berikutnya itu alga atau ganggang. Jadi berdasarkan pigmen yang dikandungnya, alga dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu alga hijau atau klorofil, kemudian alga merah, alga pirang, dan juga alga klasik. Yang berikutnya itu Protista, mirip jamur. Di Protista itu mirip jamur, terdiri atas jamur air dan jamur lendir. Jamur air ya, bahwasanya memiliki ciri yang menghasilkan yaitu ospora ya. Itu spora berdinding tebal dan mampu bertahan di lingkungan yang buruk gitu. Yang ketiga Kingdom Fungi ya, bahwasanya tubuh jamur tersusun dari benang-benang yang disebut hifa, dan kumpulan hifa disebut mycelium, dan tubuh jamur disebut thallus. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Maka macam-macam jamur ya, dalam dari istilahnya hidupnya jamur itu maka ada yang kemudian tadi memiliki atau ini ya saling memiliki fungsi ya, seperti simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang membentuk ya lumut kerak. Lumut kerak disebut juga tumbuhan perintis karena dapat hidup di tempat makhluk hidup yang lain. Yang berikutnya yaitu Kingdom Plantae, yaitu meliputi ya lumut. Ciri-cirinya yang ini ya, yang fenomenal itu ya, yaitu akar lumut ya yang disebut rhizoid tadi. Nah, ini yang kemudian istilah yang sering kita dengar ya, ciri-ciri yang sangat
seringkali kita dengar. Kemudian yang B, tumbuhan paku, ya, bahwasanya ciri-ciri yang kemudian seringkali ya kita ketahui bahwasanya pada daun dewasa terdapat bulatan warna coklat yang disebut sorus. Ya, ciri-cirinya kita ambil ciri-ciri yang seringkali dikemukakan atau kemudian yang diketahui oleh kebanyakan ya pada umumnya. Yang berikutnya tumbuhan biji atau spermatopita gitu ya. Itu biji terbuka dan biji tertutup ya, memiliki tumbuh biji yang ciri-cirinya ya itu alat kelamin jantan yang alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strobilus yang mengandung sporagium gitu. Kemudian yang perlu kita ketahui berikutnya itu ada tumbuhan monokotil memiliki beberapa suku, yaitu rumput-rumputan ya, pinang-pinangan, bawang-bawangan dan pisang-pisangan. Kemudian melanjut ke kingdom Animalia ya. Ciri-ciri umumnya itu seperti apa? Yaitu dapat bergerak aktif ya, tidak memiliki dinding sel dan tidak dapat berfotosintesis. Ya, itu meliputi invertebrata, yaitu hewan tidak memiliki tulang belakang ya, contoh-contohnya hewan spons dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya B, yaitu vertebrata, yaitu hewan memiliki tulang belakang. Jadi dibagi menjadi 5, yaitu ya ada kelas-kelasnya, nanti kita bisa lihat itu ada kelas spesies ya, contohnya misalkan ikan mujair, ikan bandeng, ikan lele dan seterusnya. Kemudian kelas amfibi, contohnya katak gitu ya. Kemudian kelas reptilia, contohnya buaya, kadal, penyu dan ular. Yang keempat yaitu kelas aves ya, contohnya burung pipit ya, merpati, elang. Dan yang kelima kelas mamalia, contohnya gajah, singa, orangutan, kelelawar dan lumba-lumba. Nah, ini poin-poin di materi ini yang perlu kita pahami. Mudah-mudahan ini menjadi rangkuman ya yang kemudian akan kita ketahui, dan nanti bisa anak-anakku semuanya untuk kemudian menambah ilmu, yaitu di buku BOS yang awal Ustadz pernah share ya bukunya, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana kriteria klasifikasi ya. Di situ kemudian kita akan mendapatkan ya ilmu-ilmu ya atau tambahan di buku BOS ini. Jadi itu di materi ini gambarannya silakan dibaca ulang di buku BOS ya, dan nanti Ustadz akan tambahkan materi PowerPoint yang ada di Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kekurangan, silakan komentar ya. Kita terus terbuka untuk kemudian kita perbaiki ya. Dan silakan like, subscribe dan juga share untuk teman-temannya di TV Baru ini. Saya Heri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.